Haleluya, selamat datang di YouTube channel Willy Marpaul. Dan hari ini saya sangat bersuka cita karena saya mau bagikan sesuatu yang sangat sering dipertanyakan ya. Mungkin teman-teman pernah berpikir, itu pendeta kok suka di YouTube ya kan? Kok itu hamba Tuhan suka di YouTube ya kan? Kenapa suka korbannya itu di YouTube ya kan? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau bahas itu. Ya, jangan langsung berpikir negatif. Jangan langsung berpikir itu pendeta itu hamba Tuhan kok nyari duit supaya minta di subscribe supaya dapat iklan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, sama seperti hamba Tuhan yang lain, saya mau katakan subscribe channel ini ya. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kemudian like, comment, dan juga share apabila ini memberkati teman-teman sekalian. Hari ini saya akan bahas seperti itu ya. Saya bukan seorang pendeta, tapi saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di media sosial. Nah, boleh nggak sih melayani itu di YouTube gitu? Lalu apakah boleh mendapatkan iklan sebagai hamba Tuhan? Boleh nggak nanti kalau misalnya sudah mencapai peraturan YouTube bisa memasang iklan nggak di YouTube-nya? Oke lah kalau misalnya dia menayangkan siaran langsung atau video ibadahnya. Tapi ini kan lagi pandemi COVID-19, masa dia itu khotbah di YouTube ya kan? Padahal bukan harusnya saatnya hari Minggu, tapi dia khotbah, dia buat konten, lalu karena subscribernya meningkat, jam tayangnya meningkat, akhirnya dia mendapatkan iklan dan mendapatkan uang akan hal itu. Nah, teman-teman jangan langsung berpikir negatif ya. Kenapa? Boleh nggak? Nah, yang pertama, boleh nggak sih sebenarnya seorang hamba Tuhan ya? Saya bukan seorang pendeta, ingat tuh, saya bukan seorang pendeta ya. Kebanyakan manggil Pak Pendeta ya kan, padahal bukan pendeta ini. Nah, jadi boleh nggak sih? Ya, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kalau YouTubers yang hebat, artis-artis bisa memakai YouTube untuk menampilkan karya mereka, untuk menampilkan kehebatan mereka, kebolehan mereka. Saya tidak marah tentang mereka. Saya tidak bukan tidak suka kepada mereka. Saya suka kepada mereka, saya mendukung mereka. Nah, apa salahnya jika kita hamba-hamba Tuhan, jika kita anak-anak Tuhan, kita buat hal-hal positif di YouTube ini. Kita buat hal-hal yang baik di YouTube ini. So, kalau khotbah itu memberkati tentunya. Kalau khotbah itu adalah khotbah yang benar ya, bukan ajaran-ajaran yang sesat ya. Mari kita tampilkan di YouTube kita, mari kita buat YouTube kita ya. So, itu tidak jadi masalah karena biar baik-baik. Saya akan bawakan ayatnya Yohanes 14:12. Ya, sebelum corona ini saya juga pernah dikatakan, saya bukan merasa ya, tapi saya pernah baca ada orang mengatakan melayani itu kok di media sosial, di dunia maya, dunia nyata dong. Padahal dia nggak tahu saya juga melayani di dunia nyata ya kan. Nah, Yohanes 14:12 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, Yesus yang bilang ya, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kita lihat kalau kita baca Alkitab ini, makanya baca Alkitabmu ya. Tahu tentang Yesus. Kalau Yesus itu, dia memberitakan Injil, dia memberitakan tentang kerajaan Allah ke segala tempat ya. Dia pergi ke Galilea, dia pergi ke Samaria, dia pergi kemana-mana ya, memberitakan Injil, dia berkeliling, dia berjalan berkeliling. Nah, tapi Alkitab menuliskan dalam Yohanes 14:12 bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi sebenarnya kalau melakukan pekerjaan yang lebih besar dari Tuhan Yesus lakukan, kita melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, Yesus melakukan penginjilan, ya Yesus memberitakan kabar baik. Dan katanya kita melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus harus pergi berkeliling. Dan karena kemajuan teknologi saat ini, kita nggak perlu pergi berkeliling. Betul, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya nggak perlu pergi ke mana-mana untuk memberitakan Injil. Saya cukup di rumah, ya, banyak hamba-hamba Tuhan cukup di rumah atau cukup di gereja yang menyampaikan firman. Dan firman Tuhan sampai kemana-mana. Sampai kemana-mana. Sampai kemana-mana. Ya. Jadi betul, YouTube atau konten-konten di media sosial bisa kita pakai, media sosial bisa kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk berbuat baik. Ya kan? Dosen Pancasila saya mengatakan seperti ini. Jangan perangi, ya, dia mengatakan gini, perangi hal-hal buruk di media sosial dengan hal-hal baik. Dari situ saya baru sadar, saya sudah punya pelayanan media sosial itu. Wah, ternyata ada juga manfaatnya pelayanan media sosial. Kenapa? Karena di media sosial sudah banyak pornografi, di media sosial sudah banyak hoax,
di media sosial sudah banyak ujaran kebencian. Ini tugas kita yang sadar ya. Ini tugas kita yang waras ya. Ini tugas kita untuk memerangi hal-hal yang buruk itu dengan hal-hal yang baik. Jadi kalau pendeta atau hamba Tuhan melayani di YouTube, it's okay, oke saja itu. Ya, lalu bagaimana dengan iklan? Nah, ini dia. Ini menarik ini ya kan. Karena ada jemaat yang itu banyak kali iklannya itu. Kenapa rupanya? Mari kita dengarkan dulu ya. Firman Tuhan mengatakan, saya akan bawakan Matius 6:33. Matius 6:33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab mengatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu perkara-perkara yang rohani. Ya, adik saya pernah bilang, kok mau di-subscribe aja? Dia nggak di-subscribe aja ya kan. Jadi kau visimu, mau dapat duit, mau dapat iklan atau apa ya kan? Nah, incaran kita hamba-hamba Tuhan, ini saya ingatkan ya, bahwa hamba-hamba Tuhan membuat YouTube ya, jangan fokusnya itu uang. Bahaya. Karena fokus kita tuh kekekalan. Baik kita semuanya, teman-teman yang mendengarkan, fokus kita tuh kekekalan. Bukan uang. Karena uang itu akan binasa. Kita nggak selama-lamanya hidup di dunia ini. Jangan menjadi hamba Tuhan yang hanya mau mencari keuntungan. Itu bukan hamba Tuhan. Itu penyesat kalau hanya mau mencari keuntungan diri sendiri. Nah, Matius 6:33 tadi mengatakan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu yang perlu dicari. Yang dicari itu bukan uang. Ya, uang memang perlu dicari, tapi bukan itu prioritas utama kita sebagai anak Tuhan. Tapi yang prioritas, jiwa-jiwa diselamatkan. Karena perintah agung Tuhan Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saya tidak bisa pergi ke Malaysia, saya tidak bisa pergi ke Timor Leste. Jangankan dulu ke Amerika, ke Malaysia saja mungkin saya belum bisa saat ini. Ya, jangankan ke Malaysia, ke Binjai aja mungkin nggak bisa. Ya, karena pandemi ini ya kan. Nah, tapi melalui konten ini, melalui YouTube ini, saya bisa pergi ke sana. Suara saya bisa sampai ke sana, wajah saya bisa sampai ke sana. Dan pesan yang saya bawakan, Injil yang saya bawakan ini bisa sampai ke sana. Jadi itu yang utama. Tapi kata Alkitab, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi boleh nggak masang iklan di YouTube? Ya boleh. Tapi jangan tamak. Saya nggak tahu bagaimana bagaimana prosesnya itu nanti. Tapi jangan kita tamak. Ya, saya nggak mau bahas mengenai uang ya. Karena yang mau saya bahas itu bahwa kita membuat konten di YouTube, membuat konten-konten baik di YouTube itu gunanya, itu tujuan utamanya untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk memberitakan Injil sampai ke segala bangsa. Karena mungkin kita terbatas secara fisik, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, tapi dengan media yang ada kita bisa pergi memberitakan Injil. So, hamba Tuhan, YouTubers, it's okay ya. Ya, walaupun ya angka 500 subscriber itu bagi saya adalah mukjizat. Mengapa saya katakan demikian? Karena bagi orang, mungkin bagi sebagian orang, bagi banyak orang, angka 500 subscriber itu adalah hal yang kecil. Angka-angka yang kecil, tapi angka yang itu mukjizat. Mengapa? Saya tidak punya gelar teologi ya. Saya tidak punya, saya bukan pendeta, saya bukan gembala, ya. Saya nggak punya orang-orang. Ya, kalau misalnya ada saya punya komunitas 100 orang, saya bilang subscribe ya, bisa. Tapi saya nggak punya apa-apa. Saya nggak guru sekolah minggu. Dan nggak mungkin anak-anak saya suruh subscribe. Kan nggak mungkin ya kan? Nah, tapi yang saya tahu, siapapun yang bisa mendengarkan ini, itu mukjizat. Dan kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah mulai, maka Tuhan akan teruskan. Itu sebabnya saya tidak pernah berhenti. Walaupun kelihatannya mungkin untuk apa kau buat ini semuanya, tapi saya incar mahkota kemuliaan di surga. Jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa diberkati, jiwa-jiwa termotivasi, jiwa-jiwa dihiburkan. Dan yang saya incar yang paling utama itu mahkota kemuliaan di surga. Jadi buat hamba-hamba Tuhan, walaupun Anda bukan pendeta, saya sudah temukan banyak yang bukan pendeta membuat konten di YouTube. Wow, puji Tuhan. Ya, dia seorang profesional, lalu dia membuat konten di YouTube, sungguh luar biasa. Ya, bahkan cara penyampaiannya pun lebih sistematis. Saya suka dengan itu. Dan banyak pendeta-pendeta mulai ikut membuat pelayanan media sosial ini. Ya, walaupun saya baru 1 tahun buat ini,
Tapi saya percaya ketika Tuhan sudah pilih, ketika Tuhan sudah panggil, ketika Tuhan sudah mulai, maka Tuhan akan teruskan sampai pada hari kedatangannya. Saya berdoa ini kiranya bisa memberkati kita semuanya, bisa menguatkan kita semuanya. Dan jangan sampai kita itu berpikir negatif kepada hamba-hamba Tuhan yang mau mencari keuntungan. Dan para hamba-hamba Tuhan, marilah fokus kita bukanlah kepada uangnya, tapi fokus kita kepada jiwa-jiwa supaya diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya channel ini, video ini bisa terus memberkati saudara. Dan juga di channel ini kita ada sharing firman Tuhan setiap harinya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Ya, nggak apa-apa, subscribe aja, oke? Nah, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi supaya video-video, kalau teman-teman merasa ya video-video saya itu memberkati, silahkan aktifkan loncengnya supaya apa? Supaya setiap saya upload, teman-teman bisa nampak langsung, ya kan? Apa video yang saya upload. Kemudian teman-teman boleh like, ya kalau suka, kalau nggak suka nggak apa-apa, ya kan? Boleh komen apa saja, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mau dibahas di channel ini. Kemudian juga teman-teman boleh share video ini sehingga kita bisa menjadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya.